Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Santi Andarista dari Rombel Biologi A 2020. Kali ini saya akan melakukan praktikum genetika mengenai uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sebelum masuk ke praktikum, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, jadi hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg berbunyi pada suatu populasi yang besar, frekuensi gen dominan dan gen resesif akan tetap sama atau tidak akan berubah dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini akan terjadi apabila dalam populasi tersebut terjadi perkawinan secara acak, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi, dan juga tidak terjadi genetic drift. Nah, apabila dalam satu populasi terdiri dari alel A besar dan A kecil dengan frekuensi masing-masing adalah P dan Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1, maka frekuensi genotip A besar A besar A kecil, dan A kecil masing-masing adalah P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat. Nah, sekarang kita memasuki praktikum. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, dan yang kedua adalah untuk menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi genotip dan frekuensi alel. Oke, kalau begitu kita langsung ke praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini ada 2 buah wadah yang dianalogikan sebagai induk jantan dan induk betina. Kemudian ada kertas warna hijau yang mewakili alel dominan dan warna merah muda yang mewakili alel resesif. Kemudian ada tabel untuk mencatat hasil dan juga alat tulis. Kita masuk cara kerja praktikum ini. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 buah wadah, yang pertama untuk induk jantan dan juga betina. Kemudian kita memiliki 2 warna, yaitu yang hijau adalah alel dominan dan juga yang merah muda ini adalah alel resesif. Kemudian kedua alel ini kita bagi 2. Untuk alel yang resesif masing-masing kita bagi menjadi 20 buah. Dan untuk yang dominan kita bagi masing-masing 30 buah. Nah, kita masukkan alel dominan dan resesif ke dalam wadah dengan perbandingan 3:2. Kemudian kita campurkan kedua alel tersebut. Nah, setelah dicampurkan, kita ambil satu alel dari masing-masing wadah. Kemudian kita catat hasilnya pada tabel. Kita lakukan pengambilan sebanyak 100 kali dan setiap pengambilan kita kembalikan alel tersebut ke wadahnya masing-masing. Kemudian cara ini diulang hingga 100 individu dan hasilnya dicatat pada tabel. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada percobaan tadi, kita sudah melakukan pengambilan sebanyak 100 kali atau 100 individu.
Dari pengambilan tersebut, kita mendapatkan hasil untuk genotip A besar, yaitu memiliki frekuensi sebanyak 31 atau persentase 31%. Untuk genotip A besar A kecil memiliki frekuensi 49 dengan persentase 49%. Sedangkan untuk genotip A kecil memiliki frekuensi 20 atau persentase 20% dengan jumlah keseluruhan yaitu 100 individu. Setelah mendapatkan data, kita akan melakukan analisis data dengan menggunakan uji chi-square. Dalam tabel analisis data ini, terdapat variabel FO dan FH atau frekuensi objek dan frekuensi harapan, di mana FO datanya kita masukkan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Sedangkan untuk FH kita masukkan dengan mengalikan jumlah individu, yaitu tadi 100, dengan perbandingan persilangan monohibrid, yaitu 1:2:1. Yang pertama, untuk genotip A besar, kita masukkan datanya FO 31, FH 25, di mana FO dikurangi FH sama dengan 6, dan FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 36. Dari hasil tersebut, kita dapatkan X kuadrat untuk genotip A besar adalah 1,44. Kemudian, untuk genotip A besar, kita masukkan datanya FO sama dengan 49, untuk FH sama dengan 50, di mana FO dikurangi FH-nya sama dengan minus 1, dan FO dikurangi FH kuadrat sama dengan 1. Dan untuk X kuadratnya kita mendapatkan nilai 0,02. Kemudian untuk genotip A kecil kita masukkan datanya FO 20, FH 25, di mana FO dikurangi FH sama dengan 5, dan FO dikurangi FH dikuadratkan sama dengan 25. Di sini kita dapatkan hasil X kuadratnya yaitu 1. Selanjutnya kita jumlahkan X kuadrat dari masing-masing genotip, di mana kita di sini mendapatkan hasil 2,46. Selanjutnya kita bandingkan X kuadrat hasil dan X kuadrat tabel, di mana yang pertama kita harus mencari nilai derajat bebas atau D dengan rumus N-1, di mana N adalah jumlah genotip. Di sini berarti adalah 3. Nah, untuk D-nya kita hitung, yaitu D sama dengan 3 dikurangi 1, D sama dengan 2. Derajat bebas 2 pada alfa sama dengan 0,05, yaitu nilainya adalah 5,99. Kemudian, dalam uji chi-square ini, H0 akan diterima apabila X kuadrat hasil nilainya lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Kita masukkan nilai X kuadrat hasil dan nilai X kuadrat tabel, di mana X kuadrat hasil yang kita dapatkan adalah 2,46 dan X kuadrat tabel adalah 5,99. Ini artinya X kuadrat hasil lebih kecil daripada X kuadrat tabel, yang berarti pada percobaan ini H0 diterima, atau sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kalau tadi kita sudah menganalisis frekuensi genotip, maka sekarang kita akan menganalisis frekuensi alel. Tapi sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu nilai frekuensi alel A besar dan alel A kecil. Yang pertama, kita hitung frekuensi alel A besar. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total, sama dengan 31 ditambah 24,5 dibagi 100, di mana kita mendapatkan nilai frekuensi alel A besar yaitu 0,555. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil, kita gunakan rumus jumlah genotip A kecil tambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total, sama dengan 20 ditambah 24,5 dibagi 100, di mana kita mendapatkan hasil untuk frekuensi alel A kecil yaitu 0,445. Setelah menghitung nilai frekuensi alel A besar dan A kecil, maka kita akan melakukan analisis data dengan menggunakan uji chi-square. Sama seperti analisis data pada frekuensi genotip, pada tabel ini terdapat variabel FO dan FH, di mana untuk FH kita dapatkan
dari prinsip kesetimbangan Hardy-Weinberg, yaitu P ditambah Q sama dengan 1. Nah, di sini untuk alel A besar memiliki FH yaitu 0,5 dan untuk A kecil memiliki nilai FH 0,5. Yang pertama kita hitung untuk alel A besar, kita masukkan nilainya. FO adalah 0,555, FH 0,5, di mana FO dikurangi FH sama dengan 0,055, dan FO dikurangi FH dikuadratkan sama dengan 0,003025. Di mana di sini kita dapatkan nilai X kuadrat adalah 0,00605. Kemudian untuk alel A kecil, kita masukkan datanya. Untuk FO adalah 0,445, FH 0,5, di mana FO dikurangi FH sama dengan minus 0,055, dan FO dikurangi FH dikuadratkan adalah sama dengan 0,003025, di mana kita dapatkan X kuadratnya adalah 0,00605. Kemudian masing-masing X kuadrat kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 0,0121. Selanjutnya kita bandingkan antara X kuadrat hasil dan X kuadrat tabel, di mana kita yang pertama menghitung derajat bebas atau D dengan rumus N dikurangi 1. N di sini bernilai 2, yaitu dari jumlah alel. Nah, D sama dengan 2 dikurangi 1, D sama dengan 1. Derajat bebas dengan nilai 1 pada alfa 0,05, yaitu nilainya sama dengan 3,84. Kemudian kita masukkan nilai X kuadrat hasil dan X kuadrat tabel, yaitu 0,0121 dan 3,84, yang berarti X kuadrat hasil lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Jadi dalam percobaan ini H0 diterima, atau berarti sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, itu dia praktikum genetika mengenai uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum.